Halo netizen, kuis singkat. Negara manakah yang memiliki batas antar negara terpanjang dengan Prancis? Jawabannya adalah Brazil. Begini penjelasannya. Jika mendengar kata negara Prancis, sebagian besar orang kemungkinan akan terbayang kota Paris dan menara Eiffelnya yang terletak di benua Eropa, sehingga orang-orang pun kemudian secara otomatis menganggap Prancis ada di benua Eropa. Dan itu jawaban yang tidak salah. Lalu, bagaimana bisa Prancis berbatasan dengan Brazil jika Prancis ada di Eropa dan Brazil ada di Amerika Selatan? Jawabannya, ya karena Prancis juga ada di Amerika Selatan, dan di Afrika, dan di Karibia. Untuk memahaminya, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa negara Prancis secara administratif dibagi menjadi 18 region atau daerah, yaitu ini. Tapi, jika kita coba menghitung, ternyata hanya ada 13 region di benua Eropa, yang artinya ada region Prancis lainnya yang tidak terletak di benua Eropa. Region-region Prancis yang ada di Eropa ini sering dikelompokkan sendiri dan disebut sebagai Prancis Metropolitan. Sementara 5 sisanya yang berada di luar Eropa disebut sebagai region seberang laut. Dan region seberang laut inilah yang membawa kita menuju benua Amerika Selatan. Di benua Amerika Selatan terdapat satu region Prancis, yaitu Guyana Prancis. Yang menarik, Guyana Prancis merupakan region terluas kedua dari seluruh region Prancis dengan luas sekitar 83.500 km persegi yang kurang lebih seluas Provinsi Riau, 65% Pulau Jawa, atau 14,5 kali luas Pulau Bali. Meskipun demikian, Guyana Prancis memiliki populasi yang relatif kecil, yaitu sekitar 300.000 orang. Dan sebagian besar populasi ini terpusat pada daerah yang dekat dengan laut. Wilayah yang luas dan populasi yang kecil dan terpusat ini menyebabkan Guyana Prancis cukup unik dibandingkan dengan region Prancis lainnya, di mana jika kita membicarakan Prancis, biasanya akan muncul bayangan sebuah negara dengan kota yang memiliki gaya arsitektur Eropa. Sementara di Guyana Prancis, sebagian besar lingkungannya adalah hutan. Oleh karena Guyana Prancis merupakan region yang luas, tentu saja Guyana Prancis memiliki perbatasan yang panjang pula, yang menimbulkan adanya hal menarik jika kita melihat pada peta. Seperti yang terlihat, Guyana Prancis berbatasan dengan beberapa negara Amerika Selatan lainnya, termasuk Brazil. Karena itulah, meskipun Prancis terkenal sebagai negara Eropa, Prancis sebenarnya berbatasan dengan Brazil yang ada di benua Amerika Selatan. Yang menarik, panjang perbatasan antara Guyana Prancis dengan Brazil ini adalah sekitar 730 km, yang menjadikan Brazil sebagai negara tetangga Prancis yang memiliki perbatasan terpanjang dengan Prancis. Selanjutnya kita beranjak dari Amerika Selatan dan menuju Karibia. Ada 2 region Prancis di Karibia, yaitu Guadeloupe dan Martinique. Keduanya cukup mirip, di mana Guadeloupe merupakan kepulauan dengan luas total 1.628 km persegi, sementara Martinique adalah sebuah pulau dengan luas 1.128 km persegi, yang mana keduanya jauh lebih kecil daripada banyak pulau di Indonesia, misalnya Pulau Bali, Pulau Madura, atau Pulau Belitung. Populasi Guadeloupe dan Martinique juga tidak berbeda jauh. Guadeloupe memiliki populasi sekitar 380.000 orang, sementara Martinique sekitar 375.000 orang. Sebagai wilayah yang berada di Karibia, Guadeloupe dan Martinique memiliki iklim tropis dan lebih dikenal dengan keindahan pantai-pantainya, yang mana hal ini tentu saja menambah variasi suasana negara Prancis. Kemudian kita ke Afrika. Ada 2 region Prancis yang ada di Afrika, yaitu Mayotte dan Réunion. Mayotte merupakan kepulauan yang berukuran kecil
yaitu sekitar 374 km persegi, kira-kira setengah luas Jakarta. Meskipun kecil, populasi Mayotte justru lebih banyak daripada Guyana Prancis yang berukuran jauh lebih besar. Réunion merupakan pulau yang lebih besar dari Mayotte dengan luas 2.511 km persegi, sedikit lebih kecil dari Yogyakarta, dan memiliki populasi terbanyak di region Prancis yang berada di luar Eropa, yaitu sekitar 880.000 orang. Layaknya tetangganya, yaitu Madagaskar, Mayotte dan Réunion terkenal dengan biodiversitas dan bentang alamnya yang menawan. Sampai di sini mungkin ada yang berpikir, ah itu sih bukan Prancis asli Min. Yang Prancis asli ya yang di Eropa. Non. Meskipun istilahnya sering dibedakan, di mana Prancis di Eropa disebut dengan Prancis metropolitan, sementara region di luar Eropa disebut dengan region seberang laut. Wilayah seberang laut ini dianggap bagian integral dari Prancis dan setara dengan region Prancis di Eropa. Contoh nyatanya, wilayah seberang laut Prancis ini juga merupakan bagian dari Uni Eropa dan menggunakan euro sebagai mata uang yang sah. Dan atas alasan inilah, Uni Eropa juga ada di Karibia, di Amerika Selatan, dan di Afrika. Dan tidak hanya itu saja, sebagai bagian integral Prancis, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Prancis metropolitan juga secara umum otomatis berlaku di wilayah seberang laut Prancis. Ya, meskipun kenyataannya bisa sedikit dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Tapi secara umum, peraturan yang berlaku di Prancis metropolitan otomatis berlaku di wilayah seberang laut Prancis. Lalu, kalau statusnya sama, kenapa kita jarang mendengar wilayah seberang laut Prancis ketika membicarakan Prancis? well, karena dalam banyak hal, wilayah seberang laut Prancis ini memanglah wilayah kecil. Selain Guyana Prancis, wilayah seberang laut Prancis adalah pulau-pulau kecil. Dan bahkan jika Guyana Prancis juga dihitung, wilayah seberang laut Prancis hanya menyusun sekitar 14% dari luas negara Prancis. Dan kalau dihitung jumlah penduduknya, wilayah seberang laut Prancis hanya menyusun sekitar 4% dari total penduduk Prancis. Ditambah lagi dengan fakta bahwa wilayah seberang laut Prancis ini secara fisik terletak jauh dari Prancis metropolitan, dan secara umum benua Eropa memang lebih terkenal, wajar saja bila banyak yang kurang tahu tentang wilayah seberang laut Prancis ini. Tapi sekali lagi, terlepas dari familiar atau tidak, wilayah seberang laut Prancis adalah bagian integral dari negara Prancis. Karena itulah, kita bisa mengatakan bahwa negara Prancis juga ada di Karibia dan di Amerika Selatan dan di Afrika. Sekian untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.